untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Yang semangat. Dan saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, yes. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita buka. Setan-setan yang tapi saya bersyukur jadi anak Tuhan, jadi takut walaupun ada virus ini, virus itu. Virus apaan? Aku virus tayo buat makan, aku bilang bukan, ada virus monyet, virus ular, segala macam. Nah itu mah orang yang bicara. Kita percaya Tuhan, kita harus semangat. Ntar kalau dengerin orang ada virus ular, virus monyet, kita dari takut. Ngapain takut? Kita anak Tuhan, gak boleh takut. Amin. Kita ada perlindungan dari Tuhan, penjaga Tuhan sehari-hari, ya kan? Kita hidup ini kita serahnya pada Tuhan, ya. Terima kasih Bu Cencen, biar Bu Cencen berkati Tuhan berlipat kali ganda. Cintamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya ya. Saya saat ini berusia 59 tahun. Tahun depan itu udah lakcap ya. Waktu tanggal 26 Juni itu saya perusahaan di mana saya bekerja itu sudah tutup ya. Jadi kami dengan cabang itu ada 68 karyawan ya. Artinya di PHK massal. Sebenarnya perusahaan ini harusnya sih tidak kolaps ya atau tutup. Karena perusahaan yang sama juga ada di mana saya bekerja di GRC Bot ya. Saya material itu di Jalan S. Parman Kaplik 76 ya. Karena perusahaan itu ada merger gitu ya. Jadi karena sales itu dipakai, terus saya memang udah lama, udah 11 tahun bekerja ya. Itu saya khusus bagian penagihan. Kemana saja saya diperintahkan untuk nagih itu saya lakukan. Bisa ke Bekasi Barat, Bekasi Timur, terus udah itu ke Cikarang, terus Tangerang Selatan, ke Cikupa, apa itu saya lakukan. Juga tagihannya tidak begitu banyak, tapi saya selalu bersyukur penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya. Dan setelah itu udah mau berakhir itu masa kita di PHK itu ya, dan pesangon belum turun ya. Ya udah nggak apa-apa, pasti kita ada buat tanda tangan, ada apa ya. Tetapi saya ini masuk dalam perusahaan itu BPJS Ketenagakerjaan, dan saya ambil ternyata lumayan, dan dari hasil itu saya belikan kendaraan berupa sepeda motor buat anak saya sekolah ya. Saya bersyukur. Kita bersaudara sekali lagi. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali ya. Dimana juga sekalian merayakan ulang tahun Bu Cencen, bertambah 1 tahun. Sebetulnya menambah tambah umur apa tambah pendek? Tambah pendek umurnya ya. Bukan bertambah panjang, tambah pendek ya. Mendekati kematian, mendekati kekekalan. Udah persiapkan diri ya, puji Tuhan. Bu Cencen udah usia hampir berapa? 58 tuh, hampir 60 ya. Jadi tambah uban. Ada ubannya nggak? Ada Di Semir. Di Firman Tuhan di Amsal, uban itu lambang kebijaksanaan. Jadi semakin tua semakin bijaksana. Jangan cepat marah, cepat tersinggung, cepat sakit hati, cepat ngomel. Harus panjang sabar, dan juga harus boleh selalu mengucap syukur ya. Dengan ibu siapa yang bikin uduk? Bu Ira. Saya tahu tuh dulu kan berantem. Kayak anak kecil, padahal udah ibu-ibu, udah bangkotan. Tapi disitulah ya, nanti berdamai lagi, berantem lagi, berdamai lagi. Udah kayak anak kecil. Kalau saya mau sama Ibu Mary yang meninggal, kalau satu mati nggak beres. Sekarang udah beres ya, berdamai ya. Jadi memang proses ya.
Karena proses orang kan beda-beda, diproses lewat suami, lewat anak, lewat masalah hidup, lewat kesusahan, lewat tetangga-tetangga yang nyebelin, lewat kekurangan, gak ada beras. Nah, yuk mau ngomel nggak atau gimana ya? Jadi kita diajar Tuhan, dididik Tuhan untuk selalu bersabar, mengucap syukur, rajin bekerja, jangan malas-malasan ya. Bu Ira aja tuh lihat nasi uduknya terkenal tuh, enak ya. Saya aja mau pesan lagi Bu Ira. Amin. Yuk kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang Sama telepon masih ada. ke-7. Iya. Ini nanti saya bacakan aja ya Ibu Bapak sekalian. Ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan pada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia pergi, Nabi Elia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang aku katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurang sampai firman yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Amin. Saudara, sekarang ini musim panas, musim kering, di mana pohon-pohon juga kekeringan, banyak yang gagal panen, gak ada air. Di wilayah-wilayah yang panas sekali itu sekarang kekurangan air ya. Maka seperti janda di Sarfat ini mengalami musim kering, bahkan bertahun-tahun. Kalau mungkin di Indonesia ada musim hujan, ada musim panas. Waktu itu ini musim kemarau, ada kelaparan, kekeringan, ya, di mana Tuhan memelihara di masa sukar, ya. Mungkin saudara di tempat ini ada nggak yang lagi kekurangan, ya? Ya beras pas-pasan, nggak tahu besok makan apa enggak gitu kan. Kayak Bu Cencen kesaksian, nggak tahu tahun depan gimana. Kita juga nggak tahu saudara tahun depan terjadi apa, jangan kan tahun depan. Besok aja terjadi apa kita nggak tahu ya kan. Tapi Tuhan bilang, ayo dekat Tuhan, kenal Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, biasa datang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan karena nggak punya hubungan dekat sama Tuhan. Tapi kalau dekat sama Tuhan kita muncul iman, percaya. Iman itu apa sih? Percaya. Kita ini sudah ditebus, kita ini milik Tuhan. Dosa kita sudah diampuni. Kita ini berhak masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa ya. Nggak ada menghalangi kita dengan Tuhan. Nggak ada dosa, kita minta ampun segera, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Oleh sebab itu pada masa kekurangan, nah ini juga tadi kesaksian Pak Suwandi, pengurangan karyawan sampai 60 berapa? 8. Tuh, banyak loh saudara. Mereka menjadi tiang keluarga, mencari nafkah. 68 kepala keluarga ini di PHK, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, nggak bisa apa yang dibeli buat keluarganya. Ya mungkin sibuk cari kerjaan lain. Tapi kalau langsung dapat kerjaan, kalau ada modal bisa usaha apa? Kalau nggak ada, saudara, habis loh. Uang segimanapun, tabungan sedikit-sedikit atau banyak, habis kalau nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Kita ke depannya ini masa-masa sukar. Ya, jangan saudara kira, akhir zaman masih lama.
ya, dunia ini akan goncang, langit dan bumi goncang, tetapi tinggal kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Karena kita mengandalkan Tuhan, ya semuanya harus mengandalkan Tuhan. Gimana sih mengandalkan Tuhan? Ya siapa di sini ibu bapak yang setiap pagi ada berdoa sama Tuhan? Bangun tidur bukan cari makanan, cari kopi. Cari Tuhan, doa dulu, memuji menyembah Tuhan setengah jam, memuji Tuhan. Terus berdoa, doain semua keluarga, tetangga, gereja, pemerintahan. Ya, dan juga jangan lupa baca Alkitab. Siapa di sini yang baca Alkitab rutin tiap hari? Nah, ibu siapa namanya, Ibu? Ibu Wawa tiap hari. Siapa lagi yang tiap hari baca Alkitab? lagi. Gak ada nih ya, di gereja doang nih. Waduh, ini Bu Cen sebagai ketua harus tiap hari dimasukin di data. Kalau kita yang di PAS Jakarta, yang terus yang Bandung sama yang saya ada di Suwana Lapor, tiap hari laporan nih udah baca 1 pasal, ada 2 pasal, 3 pasal. Kalau enggak gimana iman bertumbuh, gimana mau kenal Tuhan, ya? Nggak bisa, saudara, setiap hari rutin, ya. Dari perjanjian baru pelan-pelan, aku nggak ngerti, nanti Roh Kudus tolong supaya aku diberi hikmat. Baca dulu, ngerti nggak ngerti ya. Membaca Alkitab itu timbullah iman. Ya, iman itu yang membuat mujizat. Iman itulah yang buat kita nggak takut, nggak khawatir. Karena iman itulah percaya kita sesudah kematian kemana. Ya, kalau kita percaya Yesus, nanti kita meninggal, kita mati dengan cara apapun, malaikat Tuhan yang menjemput, bukan setan yang menjemput, ya saudara ya. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya itu maut itu nggak ada takutnya. Hai maut, di mana sengatmu? Kita orang Kristen tidak boleh takut dengan kematian, ya. Justru kematian itulah yang membuat kita bertemu Tuhan. Siapa di sini yang mau ketemu Tuhan? Oh, mau semua. Ya udah mati duluan, siapa yang mau? Makanya ada hamba Tuhan bilang, jangan takut sama sakit kanker. Kadang nggak ada obatnya, ya. Justru dengan sakit kanker itu kita mati cepat ketemu tuh Tuhan. Ya, yang punya uang ke dokter sana, ke dokter sini nggak ada obatnya, ya. Kayak saya nih, saya bukannya saya juga nggak ada masalah, saya lagi ada masalah. Suami saya kena glukoma, sebelah kirinya nggak bisa lihat, buta. Belah kanannya mulai menyerang kanan, burem. Ya kan, masih lihat, mandi, makan apa masih bisa. Tapi kalau udah jalan saya tuntun. Saya nggak malu, saya tuntun. Daripada di rumah, ya udah ikut deh nganterin cucu sekolah, ya kan. Kita mau berusaha juga, kita bukannya nggak berdoa, nggak kurang-kurang kita berdoa, ya kan. Nah, ada saudara bilang, saudara suami sama kita ngobrol temen ya, udah Bu Maria bawa aja ke Singapura, ke Penang, di sana ada dokter yang hebat apa gitu ya, biayanya juga mahal lumayan, katanya sekali disuntik matanya katanya 15 juta, aduh mahal amat, bisa 10 kali, itu pun belum tentu sembuh, ya kan. Terus kemarin belum lama ada supplier bahan kue di toko, ketemu saya, nanya kabar suami, ya saya kasih tahu. Oh itu sama kayak bos saya. Oh emang bosnya sakit glukoma? Iya, udah lama dari umur 40-an. Kalau suami saya kan udah 60-an, karena gara-gara dari stroke kena mata kan. Jadi syaraf matanya yang stroke, biasa kan ada yang pensui, penyok, gak bisa ngomong, terus mati sebelah. Nah ini nyerangnya dari darah tinggi ke stroke, jadi ke syaraf mata. Jadi antara mata ke otak syarafnya putus, lama-lama kering gitu. Nah ini ketemu supplier bahan kue di depan toko, bilang, itu mah sama Cimaria sama bos saya. Bos saya dari umur 40 tahun kena glukoma, nggak bisa lihat, buta. Dia udah keliling kemana-mana. Dari dokter yang paling mahal ke Jerman, kemana-mana. Dia mah uangnya miliaran, bahkan mungkin puluhan ratusan miliar, kaya kan, namanya punya pabrik ya kan, supplier. Kita cuman ya kayaknya agen, ya kan, distributor. Itu udah kemana-mana nggak bisa Cimaria. Terus saya bilang, tanya rencana mau ke Penang, Malaysia, percuma katanya, ngabisin duit katanya gitu. Waduh, memang sih kita percaya ya kalau Tuhan itu
nggak ada yang mustahil. Orang yang buta sejak lahir pun bisa Tuhan sembuhkan. Yang nggak punya biji mata pun bisa keluar biji mata, ya kan? Kita memang selain Tuhan percaya, minta mujizat Tuhan, ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu tuh saya tanya, emang bosnya glukomanya dari stroke karena dari gula. Nah, hati-hati ibu-ibu, jangan banyak makan manis-manis, gula-gula ya, kurangin, udah ada umur. Juga asin-asin tuh, kalau suami saya kan dari darah tinggi. Nah, kalau bosnya supplier teman saya ini bukan dari stroke, dia bilang dari apa? Dia dulu buka bahan kue di Kamboja, negara Kamboja. Dia baru merintis. Jadi dia tiap hari mikirin, pusing, bon-bon, tagih. Jadi banyak mikir, ininya otaknya jebol. Tegangannya tinggi syarafnya. Tuh, saya baru tahu itu dari syaraf-syaraf banyak pikir. Karena kerjaannya otaknya meres otak, mikir nih kan syaraf-syarafnya lama-lama putus. Memang nggak langsung gelap, katanya kalau sore tuh mau menjelang malam rakai rabun ayam bisa gelap tiba-tiba, entar terang lagi, gelap entar terang lagi, lama-lama buta dua-duanya. Sayang juga ya, saya bilang duit miliaran, puluhan, ratusan miliar juga nggak bisa nikmatin, ya kan, nggak bisa lihat keindahan dunia. Ya, maksudnya jalan-jalanlah kemana, ke negara mana ya. Makanya kita puji Tuhan, kita masih diberi sehat, dari panjang umur, bisa diberi karunia menikmati apa aja lah yang Tuhan berikan. Saya aja banyak masalah, saya bisa tidurnya nyenyak, ketemu bantal saya plok aja langsung tidur. Saya orangnya duksek, langsung ketemu bantal langsung tidur. Saya makan misalnya nasi sama tempe sama ikan asin aja udah sambal terasi, udah nikmat saudara, ya kan? Itu karunia menikmati. Ya, ada orang sakit ini sakit sakit ini sakit itu, nggak bisa makan apa-apa, bingung mau makan. Jadi kita mengucap syukur aja sama Tuhan apa yang bisa kita dikasih karunia menikmati, ya. Dan seperti janda ini, dia itu nggak punya apa-apa, tinggal segenggam tepung, ya. Kalau zaman dulu makannya roti gandum, ya kan, tepung sama minyak buat diadon. Udah gitu saya makan terakhir, saya dan anak saya akan mati. Karena apa? Kelaparan, kekeringan, nggak ada makanan, ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada beras lah gitu ya. Gimana? Sulit, ya. Tetapi Tuhan pelihara, suruh nabinya datang, kamu dipelihara nih sama janda ini. Loh, datang ketemu jandanya bukan janda kaya, ya kan, janda yang banyak duit, yang disuruh Tuhan ketemu Nabi Elia. Janda yang miskin yang besok akan mati karena dia kasih cuman makan segenggam tepung, dia makan anak sama dia akan mati besoknya. Tapi disitulah ya keajaiban Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu, maksud Tuhan tuh nggak memandang kaya miskin, enggak. Tetapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Di janda yang susah sekalipun Tuhan kirimkan buat ketemu Nabi Elia. Nah, Nabi Elia inilah yang dipelihara sama janda yang miskin. Ya, sejak dikatakan firman, tepung dalam tempayan tidak pernah habis, minyak dalam botol atau buli-buli tidak akan pernah habis, sampai nanti hujan turun membasahi bumi, kembali ada kelimpahan, kembali bisa panen, kembali bisa nanam kembali, ya. Jadi kita nggak usah khawatir sekarang ke depan. Aduh, benar tuh kesaksian Ibu Ira, ada cacar monyet kek, cacar apa lagi Bu tadi bilangnya? Cacar ular. Aduh, ngeri-ngeri. Saya ke kemarin ke Manado, di Tomohon. Itu ular dimakan, monyet dimakan, penyu dimakan, kelelawar dimakan, tikus dimakan, anjing dimakan. Waduh, semua dimakan, ya kan? Iya, mahal. Itu termasuk makanan mewah. Tapi gimana mewah, saya dengarnya ngeri. Makanya saya kan sidak, ini apa nih? Tapi karena saya nggak mau tanya-tanya, tuh kemarin makanan prasmanan banyak dijamu. Jadi di situ ada keluarga dari orang Manado, ya. Si Angel Karamo itu saudaranya. Ya, koko-kokonya ada buka restoran tuh. Makanan banyak.
Saya nggak nanya-nanya, namanya makanan Manado tuh udah dipotong kecil-kecil, dibumbuin, nggak kelihatan nih daging apa. Pas saya makan, kayaknya babi nih. Saya mah babi makan, ayam makan ya, sapi makan. Saya makan, rica-rica makan. Terus enak, saya kayak babi gitu. Terus saya perhatiin lagi, kok kulitnya belang-belang ya. Jangan ular. Temen saya baru bilang itu ular, daging ular. Waduh, tadi saya makan. Pantesan ini lehernya panas. Sampai nelan itu panas. Malamnya tuh panas. Nah, gitu kali ya. Ya udahlah, namanya kita dijamu ya. Yang penting udah kita doa adalah sebelum makan ya, mengucap syukur. Namanya makanan mereka olah ya. Ada yang bisa jadi obat. Udah rasanya kalau dibumbuin mau udah kayak babi. Bahkan Manado ya kan. Kalau kita usir setan, usir iblis, si ular tua, kepala iblis setan, kita remukan kepalanya, ya kan? Kok orang Manado bukan diremukan kepalanya, kita makan ular. Kalau ular kan lambang setan, ya kan? Kalau dalam firman kita remukan kepala ular, ya kan? Kita injak kepala ular, ya kan? Dalam nama Yesus kita usir. Kalau Manado bukan diusir, dimakan itu ular. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini, jangan takut, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena Tuhan bilang, burung-burung di udara tidak menanam, tidak menabur, Tuhan pelihara. Rumput-rumput di ladang, Tuhan pelihara, ya kan? Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak mempunyai pakaian seindah bunga bakung di ladang, ya. Jadi yang sekarang ada bertumbuh mekar indah, besok layu aja Tuhan dandanin bunga-bunga, aduh cantik indah ya. Ya kan kayak Bu Cencen, kuenya ada bunganya, aduh cantik indah ya. Tapi besok layu akhirnya buang, ya kan? Apalagi kita berharga di mata Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan segambar serupa dengan Allah. Tapi janji Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Apa sih yang jadi kekurangan kita? Harus punya iman. Iman timbul dari baca firman. Nah, ibu ini Bu Awa kasih hadiah nih. Ingetin Bu Cencen. Saya kasih hadiah Bu Awa yang baca firman tiap hari nih. Mulai nih Bu Cencen sebagai ketua di sini, dicatetin nih baca Alkitab tiap hari. Laporan. Pada punya HP kan? Laporan ke Bu Cencen sehari satu pasal. Nanti Bu Maria kesini lagi, yang baca firman dapat hadiah semua. Jadi semangat. Ya. Karena dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Gimana kita tahu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau baca firman aja males, baca firman aja ngantuk, jadi obat tidur. Ya, jangan bersuara. Baca bersuara dengan keras dari misalnya dari Matius 1, besok Matius 2, besok Matius 3 ya. Laporan nih mulai bikin. Cencen ya. Daripada HP lihat YouTube, lihat artis gak ada habis-habisnya. Artis ini nih berapa miliar rumahnya. Artis ini lagi di mana. Aduh. Saya kalau baca Alkitab enggak di HP. Ya, ada bukunya, betul ya. Betul. Tapi harus disiplin ya, disiplin di HP pun bisa kalau disiplin. Saya bangun pagi berdoa, baca firman apa itu ya. Saya ada ikut beberapa kelompok baca Alkitab. Jadi kadang saya baca yang siang, ada pagi, ada siang, kadang saya ada yang malam gitu ya. Jadi disiplin diri kita, isi firman. Firman itu roti hidup, makanan roh. Ini aja Ibu Ira aja masak uduk siang nih. Kita udah lapar perut. Ini manusia jasmani perut udah lapar. Tapi pikirkan nggak manusia rohani yang lapar? Ya, kalau rohaninya lapar, jiwanya lapar, itu apa? Cepet marah, cepet emosi, cepet panas, cepet ngomel, cepet sungut-sungut, dumel. Itu lagi kelaparan akan firman. Jadi mulai hari ini kita semua yuk didorong untuk cari Tuhan, bertumbuh, berakar. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai nih nanti lockdown lagi, kesusahan lagi, kelaparan, penyakit sampai datang lagi. Kita bingung, kita panik, bahkan ninggalin iman kita. Hati-hati, murtad itu akan masuk
neraka. Ya, makanya kita harus sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan kita, juru selamat kita, pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan. Karena sepiring makanan, sepiring kacang merah kayak Esau, menjual hak kesulungannya, menjual imannya, gara-gara makanan. Hati-hati ya. Karena ini masa-masa kelaparan di depan kita. Maka orang percaya hidup karena iman. Tuhan bisa dipelihara nabi ini dengan janda yang miskin sekalipun. Ya, Tuhan bisa kirimkan orang berkat dari manapun. Jangan ngandelin manusia. Dia kaya nih, gue mau pinjem duit. Oh, ini kaya nih, gue mau minta duit. Jangan. Jangan utang-utang di warung-warung. Jangan. Tuhan, saatnya saya menabur, memberi. Ya, sedikit banyak. Aduh, ada duit nih 1.000, 2.000. Ya, mulai nanti ada kebaktian lagi di sini. Persembahan, lu cencen. Nanti kalau ada yang sakit, yang apa, kita bisa berbagi ya. Misalnya ada yang sakit, ada yang apa, bisa bentuk besuk untuk apa ya. Nanti kita ketemu lagi, mulailah sebulan sekali, 2 bulan sekali sini. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Mulai menabur. Nah. Nggak usah nanya ya. Ini hari ini ada berkat Tuhan yang mengalir. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena rohmu menyala